Oke, kembali lagi di channel Juragan Soal. Kali ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar dan kopling pada sepeda motor bersama saya, Mito Cahyo Bagaskoro. Oh iya, jangan lupa like, share, and subscribe ya channel ini. Oke, lama-lama di sini ada beberapa soal yang ganda dan isai. Oke, langsung saja soal yang pertama. Kemudian apakah yang paling utama dalam sistem bahan bakar sepeda motor? A. Solar, B. Pertalite dan premium, C. Pertamina, D. Minyak goreng, E. Oli. Jawabannya adalah B. Mengapa? Karena mesin dari sepeda motor adalah mesin dengan sistem pembakaran dalam yang menggunakan gasolin atau bensin, lebih tepatnya Pertalite dan premium. Kemudian di bawah ini komponen sistem bahan bakar kecuali A. Karburator, B. full pump, C. tangki bahan bakar, D. filter udara, E. flasher. Jawabannya adalah E ya, karena flasher adalah komponen kelistrikan yang berfungsi menghidupkan lampu sen kendaraan. Kemudian nomor 3, untuk kesempurnaan dalam pembakaran, berapakah angka oktan untuk sepeda motor pada umumnya? A. oktan 50, B. 70, C. oktan 90, D. oktan 100 atau tak terhingga. Nah, jawabannya adalah C, karena sepeda motor konvensional atau pada umumnya dan oktan 90 sudah baik untuk performa mesin saat pembakaran. Oke, yang selanjutnya, pada ajang motor balap, bobot dari sebuah motor sangat diperhatikan, termasuk tangki bahan bakar. Terbuat dari apakah tangki bahan bakar? Nah, A. aluminium, B. besi, C. plastik, D. polyester, E. baja. Jawabannya adalah A, karena aluminium memiliki sifat yang ringan dan kuat dan tidak mudah berkarat. Oke, ini adalah cara untuk melakukan penyedotan bahan dibagi menjadi, yaitu A. penyedotan bahan bakar dengan tekanan, B. sistem penyedotan bahan bakar dengan sendirinya, yang C. A dan B benar, D. tidak ada jawaban, yang E. sistem penyedotan bahan bakar buatan sendiri. Jawabannya adalah C, karena pembahasannya adalah sistem penyaluran bahan bakar dengan tekanan ada pada motor injeksi, dan sistem penyaluran bahan bakar dengan sendirinya ada pada motor tipe konvensional. Oke, nomor 6, bagian apakah yang berfungsi menyaring bahan bakar? A. filter bahan bakar, B. karburator binder, C. gasbul, D. fuel tank, atau E. oil filter. Jawabannya adalah A, karena di dalam filter bahan bakar terdapat gulingan kaca yang berfungsi menyaring kotoran di dalam bahan bakar. Di dalam pembakaran terdapat unsur-unsur di bawah ini kecuali A. api, B. udara, C. bahan bakar, D. oli, atau E. A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D, karena unsur pembakaran adalah udara, bahan bakar, dan api. Oli tidak termasuk di dalamnya. Selanjutnya, komponen pada sistem bahan bakar mekanik di bawah ini adalah A. sistem bahan bakar pompa bahan bakar suspensi, B. sistem tangki bahan bakar pompa bahan bakar karburator, C. tangki bahan bakar propeller karburator, D. tangki bahan bakar transmisi suspensi, E. tangki bahan bakar sel udara knalpot. Jawabannya adalah B, bahan bakar yang terdapat pada tangki akan dihisap oleh pompa bahan bakar, kemudian bahan bakar tersebut mengalir ke karburator. Oke, selanjutnya, yang berfungsi menampung sementara uap bensin berasal dari ruang pelampung pada karburator adalah A. tangki bahan bakar, B. filter, C. scroll kanister, D. karburator, E. nitrous dioxide. Jawabannya adalah C, karena
charcoal kanister ini memiliki fungsi sebagai tempat menampung uap bahan bakar yang terjadi dalam tangki dan ruang pelampung pada karburator. Selanjutnya, uap bahan bakar ini nantinya dikirimkan kembali ke silinder untuk dibakar hingga menekan terjadinya emisi gas HC dan juga menekan pemborosan pemakaian bahan bakar. Oke, dimanakah bercampurnya udara dan bahan bakar yang untuk selanjutnya digabutkan? A. Tangki bahan bakar, B. filter solar, C. turbo, D. oil jet, E. karburator. Jawabannya adalah E. Karena karburator berfungsi tempat bercampur bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang ideal. Yang selanjutnya dikabutkan dan mengalir ke ruang bakar. Oke, nomor 11. Di bawah ini manakah bagian dari karburator? A. Kartu cup, B. charcoal kanister, C. timing chain, D. kartu backup, E. bushing. Jawabannya adalah kartu cup. Kartu cup berfungsi untuk udara luar yang masuk ke karburator sehingga gas menjadi kaya. Nah, ini biasanya digunakan pada waktu awal start. Nomor 12. Agar dapat bekerja sesuai dengan fungsi kerja mesin, maka karburator dibagi menjadi beberapa sistem. Dan sistem tersebut antara lain kecuali A. sistem jauh, B. sistem pelampung, C. sistem kecepatan rendah, D. sistem pengisian, D. sistem putaran tinggi. Jawabannya adalah D. Karena sistem pengisian adalah sebuah rangkaian mekatronika yang berfungsi untuk melakukan supply energi listrik menuju baterai dengan kebutuhan akan kecepatan bodi atau mesin dapat dipenuhi. Tidak masuk ya. Oke, nomor 13. Apa fungsi sistem idle itu? A. mengalirkan bensin dan udara atau campurannya ya pada saat katup gas terbuka penuh. B. menyalurkan bensin dan udara pada saat katup gas hampir tertutup. C. menyalurkan campuran pada saat mesin dingin. D. menyalurkan campuran pada saat motor panas. E. membuat motor menjadi cepat. Jawabannya adalah B. Sistem saluran atau sistem idle pada karburator berfungsi menyediakan campuran bahan bakar dan udara pada saat mesin stasioner sehingga mesin tetap langsam dan tidak akan mati. Kemudian nomor 14. Beranjak ke EV. Komponen ini adalah komponen utama atau otaknya dalam sistem EV, yaitu A. DPS, B. crankshaft, C. turbo, D. ECU, E. ISC. Jawabannya adalah D. Karena ECU merupakan perangkat elektronik yang salah satunya mengontrol suplai bahan bakar dengan dibantu oleh sensor-sensor yang terdapat pada sistem EV. Oke, nomor 15. Kelebihan utama sistem EV dibandingkan sistem karburator adalah A. emisi rendah dan irit bahan bakar, B. harga murah dan mudah perawatan, C. tenaga yang dihasilkan besar, D. dapat menggunakan bahan bakar solar, E. irit penggunaan oli. Jawabannya adalah A. Karena rasio penggunaan bahan bakar diatur oleh elektronik yang menjamin keefektifan penggunaan bahan bakar yang menyebabkan lebih ramah lingkungan dibanding sistem karburator. Oke, nomor 16. Sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu memasuk bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan adalah pengertian dari sistem pengabdian, sistem EV, C. sistem karburator, D. sistem ABS, dan E. sistem pengisian. Jawabannya adalah B. Karena pada sistem EV suplai bahan bakar dan udara dikontrol oleh ECU. Oke, nomor 15. Oh, ini kembali. Nah, ini dia nomor 17. Pada saat
kunci kontak on, terdengar suara mendengung. Nah, hal itu pertanda komponen apakah yang bekerja? A. Full tank, B. fuel filter, C. full pump, D. injektor, E. ECU. Jawabannya adalah C. Karena sesaat kunci kontak on, fuel pump bekerja memompa bahan bakar. Setelah mencapai tekanan yang dicapai, suara akan hilang. Oke, nomor 18. Komponen yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar pada sistem EV adalah A. fuel pump, B. full tank, C. throttle body, D. injektor, atau E. ECU. Jawabannya adalah D. Nah, mengapa? Karena fungsi injektor sendiri adalah menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan perintah ECU. Kemudian nomor 19. MIL atau lampu indikator malfungsi atau malfungsi indikator lem merupakan lampu indikator yang terdapat pada panel speedometer sepeda motor EV yang berfungsi sebagai A. indikator malpraktek teknisi sepeda motor, B. indikator kerusakan pada seluruh komponen sepeda motor, C. indikator kegagalan fungsi pada sistem EV, D. indikator peringatan penggunaan sepeda motor EV, E. indikator keselamatan safety pada sepeda motor EV. Nah, jawabannya adalah C. Karena fungsinya ini mendeteksi kegagalan fungsi pada komponen. Dapat dilihat dari kedipan lampu indikator malfungsi. Oke, sekarang nomor 20. Di bawah ini adalah komponen yang berfungsi untuk memutuskan dan meneruskan putaran poros engkol ke transmisi persneleng ketika mulai atau pada saat mesin akan berhenti atau memindahkan gigi adalah A. rantai, B. coupling, C. pedal gas, D. connecting rod, E. stud tensioner. Jawabannya adalah B. Karena kopling berfungsi untuk meneruskan dan memutuskan putaran poros engkol ke transmisi ketika mulai atau pada saat mesin akan berhenti atau memindahkan gigi. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke soal esai. Kita mulai. Yang pertama, sebutkan komponen yang terdapat pada tangki bahan bakar beserta fungsinya. Oke, yang pertama adalah lubang pengisian bahan bakar. Nah, kalau ini kalau pada mobil itu ada di sisi kanan atau sisi kiri yang berguna untuk memasukkan bahan bakar ke dalam tangki. Kalau sepeda motor ada di atas. Karena kalau di samping kiri ya juga mungkin. Oke. Yang kedua adalah tutup tangki, menjaga masuknya benda asing atau berbahaya ke dalam tangki. Yang ketiga adalah separator, menjaga guncangan pada bahan bakar saat kendaraan berjalan tidak rata. Kemudian fuel center gig berfungsi mendeteksi tinggi permukaan bahan bakar dalam tangki. Ini adalah fuel pump, memompa bahan bakar untuk selanjutnya ke injektor. Kemudian yang kedua, apa ini? Pada saat sepeda motor berjalan konstan, saat kemudian tuas gas diputar mendadak atau akselerasi dengan spontan. Bersamaan dengan itu keluar asap berwarna hitam dari knalpot. Apakah penyebabnya? Nah, asap hitam ini dikarenakan fungsi bahan bakar atau boros sehingga mengakibatkan pembakaran tidak sempurna. Hal itu terjadi pada kesalahan penyedotan campuran bahan bakar pada karburator. Hal ini bisa saja terjadi lantaran bahan bakar yang masuk dari pilot jet berisi terlalu banyak. Nah, itu kalau digas secara kontan. Nah, ini bahan bakarnya terlalu banyak yang masuk. Oke, nomor 3. Bagaimana cara menyetel suplai udara yang tepat pada karburator sepeda motor? Jawabannya adalah yaitu memutar pilot air screw atau baut
angin-angin ya ke kanan secara maksimal atau dikencangkan. Setelah itu diputar ke kiri 2,5 putaran. Nah, kemudian ini, kemudian 2,5 putaran atau 3. Nah, kemudian ke dari L screw-nya itu, nah kan sebelahnya biasanya ada gas. Nah, itu tinggal gasnya kita tinggal ngatur supaya mesinnya tidak mati. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan efek Venturi? Efek Venturi adalah lorong pada karbu dirancang lebih lebar, dicondong ke depan karbu dan menyempit di dalam supaya aliran udara dapat bergerak cepat dan memasuki Venturi. Karena aliran udara akan bergerak semakin cepat saat bergerak semakin cepat saat harus melewati ruang yang lebih sempit. Jadi dari lebar ke sempit, jadi udara itu yang masuk akan lebih cepat. Nah, begitu jadinya bisa lebih suplai udaranya itu bisa lebih banyak begitu. Oke, yang nomor 5, apakah gejala utama apabila kampas kopling sudah mulai habis? Nah, ciri utamanya yang menandakan kampas kopling habis adalah slip, atau bahasanya di sini kalau digas tuh molor. Nah, pada kondisi ini tenaga mesin tidak mampu dijalurkan seluruhnya ke transmisi meski kampas kopling menempel, berarti terjadi slip. Kenaikan putaran mesin tidak sejalan dengan kenaikan kecepatan rotasi. Nah, biasanya orang-orang ini menyebutnya kalau digas itu molor begitu. Nah, makasih. Sekian pembahasan tentang sistem bahan bakar dan kopling pada sepeda motor. Mohon maaf apabila ini materi masih ada kurangnya. Nah, kalau ada lebihnya jangan dikembalikan ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Jangan lupa di komen di bawah ya. Nah, oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.